إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan seluruh rangkaian kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Salawat dan salam sama kita hadiahkan pada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak yang kita harapkan di yaumil akhir adalah syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah singkat kita kali ini adalah tentang kedudukan amanah di dalam Al-Qur'an. Saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya kita manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua tugas yang senantiasa melekat di dalam diri kita. Yang pertama, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dijadikannya kita sebagai hamba-Nya. Yang tugas kita sebagai seorang hamba adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan kuciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, kecuali adalah untuk beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Tugas besar kita diberikan Allah adalah kita dijadikannya sebagai khalifahnya. Hal ini juga Allah jelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Ingat tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh malaikat, kata Allah, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku ingin menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Tapi apa jawab malaikat ketika itu? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Apakah engkau wahai Allah akan menciptakan khalifah, manusia yang kerja mereka hanya membuat kerusakan dan pertumpahan darah,
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, kata para malaikat, senantiasa tunduk dan patuh kepadamu. Tapi jawab Allah dengan singkat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui dari apa yang tidak kamu ketahui. Saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah, dari surah Al-Baqarah ayat 30 ini menjelaskan kepada kita bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini adalah sebagai khalifah Allah. Sebagai khalifah Allah dalam arti kita adalah merupakan wakil Allah. Kita ditugaskan untuk memimpin, kita ditugaskan untuk mengayomi dan melaksanakan segala apa yang Allah amanahkan kepada kita di dunia ini. Apapun yang Allah berikan dan titipkan kepada kita di dunia ini, sebagai khalifah Allah, kita wajib bertanggung jawab untuk melaksanakannya, untuk menunaikannya dalam rangka mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita manusia bertanya, mengapa kepada manusia kita ini yang diberikan Allah, dibebankan Allah, dipikulkan Allah amanah ini, kenapa tidak makhluk-makhluknya yang lain? Allah punya makhluk selain dari kita manusia, tapi kita manusia ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul amanah sebagai khalifah Allah di permukaan buminya ini. Amanah ini pernah Allah tawarkan kepada langit dan bumi, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat 72, inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami pernah menawarkan amanah ini kepada langit dan bumi, kepada gunung-gunung, tapi mereka enggan untuk menerimanya dan bahkan mereka takut tidak bisa melaksanakan amanah itu. Maka kepada manusialah dipikulkan Allah untuk menunaikan amanah itu. Sungguhnya manusia amat zalim dan bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kepada kita manusia dipikulkan Allah? Tentu Allah Subhanahu wa taala memilih kita manusia ini karena Allah meninggikan derajat kita dari makhluk-makhluknya yang lain. Allah pilih kita manusia ini adalah makhluk yang terbaik, yang dianggap Allah bisa menunaikan amanah sebagai khalifahnya di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Apa kelebihan kita manusia ini? Apa ketinggian derajat kita dari makhluk yang lain? Ada dua kekuatan besar yang senantiasa Allah berikan ke dalam diri kita manusia. Yang pertama, Allah berikan kepada kita nafsu dan keinginan. Kemudian yang kedua, Allah berikan kepada kita akal dan pikiran. Kedua dimensi ini adalah kekuatan besar dalam diri kita manusia, sehingga dengan nafsu yang ada pada diri kita ini mendorong kita untuk melaksanakan segala apa yang Allah amanahkan, dan dengan akal pikiran kita ini mengarahkan agar supaya nafsu dan keinginan ini bisa menunaikan amanah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka tugas kita sebagai manusia hamba Allah, bagaimana agar supaya akal pikiran kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka akal pikiran kita ini wajib kita isi dengan ilmu agama. Akal pikiran kita ini wajib kita isi dengan ilmu Al-Quran. Akal pikiran kita ini wajib kita isi dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akal pikiran kita ini wajib kita isi dengan petua guru dan para ulama kita. Hati kita harus senantiasa kuat dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa mengendalikan hawa nafsu dalam diri. Kenapa para malaikat tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan kita manusia ini sebagai khalifah, malaikat protes kepada Allah.
Kata Allah, kata malaikat, nanti kebanyakan dari kita manusia ini hanya kerjanya membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Karena memang kebanyakan dari kita manusia ini cenderung menurutkan hawa nafsu dan keinginannya daripada akal dan pikirannya. Maka kalau itu yang sudah dominan dalam diri manusia, maka pantaslah banyak kezoliman, pantaslah banyak penindasan, pantaslah khawatir para malaikat kita tidak bisa melaksanakan apa yang Allah amanahkan kepada kita, dikarenakan kita lebih dominan nafsu daripada akal dan pikiran. Karena itulah tugas kita, agar supaya nafsu ini senantiasa dibawa akal dan pikiran kita giring nafsu ini agar supaya bisa mengendalikan, bisa melaksanakan apa yang Allah amanahkan atas dasar akal pikiran kita yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu maka kalau sudah kita paham bahwa amanah ini diamanahkan kepada kita manusia, maka sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang dhaif dan lemah, mari senantiasa kita jaga dan laksanakan apa saja yang Allah amanahkan kepada kita. Jangan sampai kita melalaikan semua apa yang Allah amanahkan, karena semua yang Allah berikan kepada kita di dunia ini adalah merupakan titipan dari Allah, merupakan amanah dari Allah yang nanti pasti akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Karena itulah kita diingatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, kata Rasul, dan tiap-tiap pula kamu nanti pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kamu pimpin. Apa saja yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini, apa saja yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia ini, pasti nanti akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Apapun itu, termasuk di dalamnya semua yang menyangkut terhadap kehidupan kita pribadi. Kita banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita harta, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pangkat dan jabatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita anak dan keturunan. Semuanya termasuk adalah titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya semua yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita di dunia ini, mudah-mudahan bisa kita laksanakan untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah ini nanti bisa selamat dari apa yang dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Termasuk apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la tazulu qadamal 'abdi yaumal qiyamah hatta yas'alu an umrihi fima afnahu. Kata Rasul, nanti tidak akan bergerak kaki seorang kaum di hari kiamat sebelum dia ditanya berapa perkara, termasuk di dalamnya an umrihi fima afnahu, tentang umurnya kemana dia habiskan. Kemudian an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya apakah dia amalkan. Kemudian wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqahu, kemudian tentang hartanya dari mana dia dapat dan kemana pula dia belanjakan. Wa an jismihi fima ablahu, kemudian dirinya kemana senantiasa dia arahkan. 4 pertanyaan nanti yang senantiasa akan ditanyakan kepada kita. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Umur kita, sejauh mana kita pergunakan masa yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia ini. Karena yang tahu tentang sebagaimana sejauh mana kita mempergunakan waktu, umur yang diberikan Allah untuk ibadah hanyalah diri kita
dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka karena itu di bulan Rajab yang mulia ini adalah bulan kesempatan kita untuk memperbaiki diri, mengintrospeksi diri, memuhasabah, menghitung ulang kembali. Karena di bulan Rajab ini adalah bulan persiapan kita dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kita pergunakan bulan Rajab ini, masa yang diberikan Allah untuk memperbaiki diri kita, umur yang diberikan Allah yang tak seberapa ini. Mari kita hitung-hitung, sudah berapa lama kita hidup di dunia ini, dan sudah seberapa lama pula umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ilmu kita, apakah sudah kita amalkan? Harta, kekayaan, rezeki yang diberikan Allah titipan kepada kita, sudahkah kita dapatkan dengan jalan yang baik dan kita infakkan, kita keluarkan dengan cara jalan yang baik? Semua itu yang tahu hanya diri kita. Mudah-mudahan kiranya semua yang Allah titipkan berupa amanah ini, yang juga nanti akan diminta Allah pertanggungjawabannya, bisa sama-sama kita pertanggungjawabkan. Dan mudah-mudahan dengan semua amanah yang Allah amanahkan ini bisa menyelamatkan kita, baik di dunia, terlebih-lebih nanti di kehidupan kita di akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah syukran ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah kama amara bihi wa alzam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadata man amana bihi wa aslam wa hada man kafara bihi wa arham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi ma adha da'ran azlam wa ala ma khalahum yawmus safa'at wa akram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah inna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyuha bil mu'minina min ibadihi. Faqala azza wa jalla inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابه نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واهزل من خجل المسلمين واجعل بلدنا هذه بلدة طيبة تجري في أكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.